Saya Dewi Melia Gultom. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu pengertian pengolahan data. Pengolahan data atau data processing merupakan manipulasi data ke bentuk yang lebih informatif atau berupa informasi. Informasi sendiri adalah hasil dari kegiatan pengolahan suatu data dalam bentuk tertentu yang lebih berarti dari suatu kegiatan atau suatu peristiwa. Sistem yang melakukan tugas pengolahan data disebutlah dengan sistem pengolah data. Dalam pandangan kita, sistem pengolah data adalah sama dengan sistem akuntansi. Nah, pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya pada mulanya komputer itu hanya diterapkan untuk akuntansi dan penggunaannya disebut dengan pengolahan data elektronik atau EDP. Kemudian submateri yang kedua di sini yaitu fungsi dari pengolahan data. Fungsi dasar dari pengolahan data di sini ada 5. Yang pertama yaitu mengambil program dan data atau memasukkan ataupun menginput data. Yang kedua yaitu menyimpan program dan data serta menyediakan untuk pemrosesan. Yang ketiga yaitu menjalankan proses aritmatika dan yang logika pada data yang disimpan. Yang keempat yaitu menyimpan hasil antara dan hasil akhir pengolahan. Dan yang kelima yaitu mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Dalam perusahaan, bagian arsip dan pengolahan data elektronik mempunyai tugas menyusun, menghimpun, menyimpan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, kemudian mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang arsip dan PDE, yang mana meliputi yaitu kearsipan, pendayagunaan sistem informasi, serta pengolahan data elektronik yang mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan perencanaan program daerah di bidang pengolahan data elektronik dan kearsipan daerah. Yang kedua, penyusunan dan penganalisis data, pengendali data hasil rekaman, serta analisis sistem aplikasi hasil rekaman, serta analisis sistem aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu pengendalian arus data dari suatu masukan sampai data keluaran, perekaman, pengoperasian komputer, penyimpanan file data, penyediaan, dan pengamanan perangkat keras komputer. Yang keempat, pemberian bimbingan, pembinaan, pelayanan, dan pengendalian komputerisasi dan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah. Yang kelima yaitu pengumpulan dan pengolahan arsip aktif daerah. Dan yang terakhir, pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga adalah unsur-unsur pengolahan data. Proses pengolahan data dapat diberikan keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur pengolahan data. Itu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data atau data capture. Nah, pengumpulan data merupakan aktivitas penangkapan data dari dalam dokumen dasar. Dokumen ini merupakan lembaran isian data yang diisi oleh petugas atau orang lain secara langsung. Yang kedua adalah pembacaan atau reading. Nah, pembacaan data adalah proses pembacaan data dari dokumen dasar yang digunakan agar dapat diproses lebih lanjut. Proses pembacaan data dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat bantu berupa mesin. Yang ketiga adalah pemeriksaan atau verifying. Pemeriksaan perlu dilakukan di mana hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dari data yang dibaca dari dokumen dasar. Yang keempat adalah perekaman atau recording. Perekaman data merupakan proses penyimpanan data yang dibacakan dan diverifikasikan ke dalam alat penyimpanan berupa memori penyimpanan. Dalam sistem komputer, perekaman data dapat disimpan di memori sekunder berupa disk, hard disk, dan lainnya. Yang kelima adalah penggolongan atau classifying. Penggolongan informasi perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan klasifikasi tertentu. Yang keenam, pengurutan atau sorting. Sorting selalu digunakan dalam pengolahan data. Data-data perlu diurutkan agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami, memudahkan pembaca dan pencarian informasi yang disajikan. Yang ketujuh adalah peringkasan atau summarizing. Peringkasan data yang dimaksud adalah sebagai operasi untuk menghilangkan kemunculan data yang sama ataupun data yang berulang dari sekumpulan rincian data sebagai basis data yang tersimpan dalam memori. Yang kedelapan adalah perhitungan atau calculating. Perhitungan merupakan proses pengolahan data yang melibatkan seluruh operasi aritmatika. Yang kesembilan adalah perbandingan atau comparing. Data dalam basis sumber data yang ada perlu dibandingkan dengan data yang lainnya untuk mengetahui posisi dan kondisi data dalam kesimpulan data yang direkam. Yang kesepuluh adalah pemindahan atau transmitting. Dalam suatu sistem jaringan komputer, perlu ada pengiriman data dari satu terminal ke terminal lain melalui media transmisi data untuk diproses lebih lanjut. Yang ke-11 adalah penampilan kembali atau retrieving. Pada prinsipnya, informasi yang ada merupakan penampilan hasil kembali dari data-data yang telah disimpan di suatu tempat penyimpanan sebelumnya dan untuk menampilkan kembali data-data yang dapat ditampilkan dengan cepat. Yang ke-12 adalah penggandaan atau reproduction. Penyajian informasi khususnya dalam bentuk hard copy perlu dikendalikan agar informasi tersebut dapat dikirim ke seluruh pemakai dengan tujuan agar informasi itu tidak hilang. Dan yang terakhir adalah penyebarluasan atau distribution. Distribusi informasi dapat dilakukan melalui media komunikasi data atau dikirim dalam bentuk hard copy kepada setiap pemakai dalam setiap daftar tebusan laporan. Baik, di sini saya Francisca Adelina. Saya akan menjelaskan mengenai metode pengolahan data. Di sini ada 4 metode pengolahan data. Yang pertama metode manual, yang kedua metode elektromagnetik, yang ketiga metode sistem WARCAT, yang keempat metode elektronik komputer. Jadi untuk yang pertama metode manual. Dalam metode ini semua proses pengolahan data dilakukan dengan tangan
dan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti pensil, pulpen, penggaris, kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode elektromagnetik. Jadi dalam metode ini pengolahan data dikerjakan secara manual dan dibantu mesin elektronik sederhana. Yang ketiga, metode sistem Warkat. Jadi dalam metode ini pengolahan data dilakukan dengan sistem Warkat, atau pada prinsipnya data-data mengenai suatu objek dicatat dalam suatu kartu dengan menggunakan sandi lubang. Sejumlah kartu yang mengandung sejumlah data-data tersebut yang sama digabung untuk membentuk suatu berkas file. Yang keempat itu adalah metode elektronik komputer. Dalam metode ini, keseluruhan proses data diolah dan dibantu dengan menggunakan alat yang semakin canggih, yaitu komputer. Semua data diinput dan diolah berdasarkan kebutuhan yang diperoleh, dan dilakukan juga penyimpanan agar suatu saat data itu dibutuhkan dan tinggal dibuka segera dan cepat. Jadi selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam menentukan metode pengolahan data yang tepat menurut seorang sistem analis untuk mampu memahami syarat-syarat pengolahan data maupun kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai dari setiap metode yang dipilih. Yang pertama itu volume unsur-unsur data yang dimuat, yang kedua kompleksitas operasi pengolahan data yang diperlukan, yang ketiga batasan waktu pengolahan, yang keempat tuntutan perhitungan. Yang kelima itu mengenai siklus pengolahan data. Jadi di sini ada 6 siklus pengolahan data. Adapun dari 6 ini ada tahapan dasar dan juga ada 3 tahapan pecahan dari tahapan dasar. Untuk tahapan dasar itu yang pertama origination, yang kedua input, dan yang ketiga processing. Dan untuk output, distribution, dan storage merupakan tahapan dasar dari siklus pengolahan data yang dikembangkan. Jadi yang pertama itu origination. Origination di sini berhubungan dengan proses dari pengumpulan data yang biasanya merupakan proses pencatatan atau recording data ke dokumen dasar. Yang kedua input, pada tahap ini proses memasukkan data ke dalam komputer lewat alat input atau input device. Yang ketiga processing, pada tahap ini proses pengolahan data yang sudah dimasukkan dan dilakukan oleh alat pemproses atau processing device yang dapat berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengendalikan, atau mencari di storage. Yang keempat itu output atau keluaran. Pada tahap ini, proses menghasilkan output ataupun keluaran dari hasil pengolahan data ke alat output atau output device yang berupa informasi. Selanjutnya adalah distribution. Pada tahap ini, proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Yang keenam itu adalah storage. Pada tahap ini, merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke simpanan luar storage, dan hasil dari pengolahan yang disimpan di storage dapat dipergunakan sebagai bahan input untuk proses selanjutnya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai contoh pengolahan data. Seperti yang kita ketahui, pada prosedur pengolahan data terdiri dari sejumlah operasi pengolahan dasar dengan beberapa urutan. Yang pertama yaitu pencatatan atau recording. Pencatatan atau recording ini merupakan proses memindahkan data pada beberapa formulir atau dokumen. Nah, pencatatan atau recording ini tidak hanya pada tahap organisasi, namun juga pada semua tahap pengolahan diperlukan adanya recording. Kemudian urutan dalam prosedur dari pengolahan data berikutnya yaitu adalah duplikasi, yang merupakan operasi menggandakan data formulir atau dokumen-dokumen. Nah, duplikasi ini dilakukan atau bisa saja dikerjakan pada saat data dicatat secara manual atau juga bisa dikerjakan setelahnya dengan mesin. Nah, urutan selanjutnya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian ada klasifikasi dengan membagi ke dalam beberapa kategori, sorting untuk mengurutkan data baik sesuai nama maupun abjad. Kemudian urutan berikutnya adalah matching, kalkulasi dengan memeriksa tabel, mencari dan mendapatkan data kembali. Nah, adapun contoh dari proses pengolahan data ini, misalnya seorang dosen yang memasukkan nilai para mahasiswanya pada buku catatannya. Nah, pada akhir semester nilai tersebut akan dikumpulkan dan dihitung menjadi 1. Selanjutnya, nilai akan dimasukkan ke dalam lembaran formulir dari BAK untuk mencatat hasil akhir pada file induk masing-masing mahasiswa nantinya. Dan hasil akhirnya dalam bentuk transkrip dan dikirim kepada mahasiswa yang bersangkutan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu bentuk pengolahan data dalam struktur organisasi. Nah, sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan distribusi. Nah, tentu saja dalam setiap bentuk sistem itu mempunyai kelebihan dan kekurangan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,
Bentuk pengolahan data yang tepat untuk mengolah suatu data perlu dipertimbangkan dan dipilih agar suatu informasi yang dihasilkan efektif dan sesuai dengan bentuk organisasi yang melaksanakannya. Nah, kita bahas bagian pertama, yaitu sentralisasi. Pengolahan data sentralisasi ini adalah suatu pengolahan data yang dilakukan oleh suatu bagian yang terpisah dalam struktur organisasi, yaitu bagian pengolahan data elektronik dan di bawah kendali pimpinan pusat. Atau dapat juga dilakukan oleh suatu biro jasa di luar organisasi yang merupakan suatu perusahaan terpisah di luar organisasi yang memberikan pelayanan untuk mengolah data. Nah, fasilitas pembangunan waktu bersama yang diberikan atau disewa bersama suatu susunan manajemen fasilitas di mana suatu perusahaan mengambil alih pelaksanaan operasi pengolahan data dalam organisasi tersebut. Nah, bentuk pengolahan data sentralisasi ini dalam struktur organisasi mempunyai keuntungan dan faktor pendukung. Yang pertama yaitu penghematan khusus dalam pengadaan personalia, kemudian penghematan karena menyediakan pengembangan sistem yang ganda, lalu yang ketiga manfaat karena standarisasi, dan yang keempat yaitu manfaat karena sistem yang seragam. Selain keuntungan dan faktor pendukung, ada juga kekurangan dalam pengolahan data. Yang pertama yaitu pengolahan data dilakukan oleh satu orang yang memungkinkan tingkat keefektifannya diragukan. Yang kedua, data-data yang ada dari berbagai unit itu dikelola oleh orang pusat yang mereka tidak mengetahui situasi dan kondisi tersebut. Yang ketiga, kecepatan dalam hasil pengolahan data mungkin terkendala. Dan yang keempat, dalam sistem ini kemungkinan gaya dari pengolahan data cenderung standar sehingga sulit untuk kreatif. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Desentralisasi, di mana pengelolaan data desentralisasi ini adalah pengelolaan data yang dilakukan oleh bidang-bidang organisasi yang bersifat fungsional otonomi. Fungsi organisasi yang bersifat fungsional otonomi itu meliputi akuntansi, keuangan, personalia, riset, dan pengembangan. Adapun keuntungan dan faktor pendukung dalam pengelolaan data desentralisasi, yang pertama, pelayanan yang semakin baik karena adanya kepekaan terhadap kondisi lokasi tersebut. Yang kedua, kebijakan desentralisasi dalam manajemen. Yang ketiga, kelangkaan yang sama di antara fungsi dan unit organisasi yang mempersulit dalam standarisasi sistem. Namun adanya pun kekurangan pengelolaan data desentralisasi. Yang pertama, pengelolaan data menggunakan banyak orang, sehingga jika satu unit kerjanya lamban, maka informasi akan berhasil dengan pelan juga. Yang kedua, menimbulkan kemalasan atau kurangnya rasa tanggung jawab. Yang ketiga, jika atasan memberi tugas ke bawahan yang kurang mengerti dan paham tentang tanggung jawab tersebut, hasilnya akan tidak memuaskan. Kita masuk pada distribusi, di mana dalam sistem pengelolaan data distribusi ini data-data disebar ke bagian-bagian tertentu. Kemudian, bagian itu dikumpulkan dalam suatu perkumpulan secara logis dan diawasi oleh bagian yang mempunyai peringkat lebih tinggi sehingga membentuk suatu kesatuan. Adapun keuntungan bentuk pengelolaan distribusi ini, yang pertama, penghematan daya-daya dalam bidang personil. Yang kedua, mempersingkat waktu respon untuk mengolah data atau memperoleh data tersebut. Yang ketiga, pengontrolan data lebih kritis dan cermat. Yang keempat, kemampuan backup data yang lebih efektif karena adanya 1-2 orang di dalamnya atau bahkan lebih. Kekurangan dalam pengelolaan data distribusi ini, yang pertama, memanfaatkan orang lebih banyak sehingga adanya keterpaksaan orang dalam fokus tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat. Yang kedua, jika terjadi kelambatan dalam menyiapkan data oleh satu unit kerja saja, maka informasi data bisa dikatakan gagal dengan kecepatannya. Yang ketiga, jika dalam pengawasan antara atasan dengan bawahan tidak sepaham, maka akan ada muncul kemungkinan konflik dalam perkumpulan yang satu menyatu tadi. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.